tidak kepala pertananya yang mengatakan betul bahwa itu tanah sebenarnya tidak bersengketa. Ini dia masukkan saja, karena dari peristiwa itu betapa bahwa forum ini Pak Menteri tidak bisa menganulir keputusan dari hal yang terkait kesalahan. Kalau yang salah monggo lah. Ambil bekasnya mungkin ada di sini. Dan dia mengatakan tidak bisa untuk melepas polis tadi itu. Ini sekedar informasi aja bahwa forum politik yang kita gunakan seperti rapat kerja dengan kementerian, bahkan kehadiran Pak Menteri pun tidak berdampak pada hal yang bisa langsung bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih anggota dan pimpinan Komisi 2 DPR RI. Saya ingatkan kita sudah lewat dari kesepakatan kita pukul 12:30. Mudah-mudahan bisa kita akhiri pukul 1 siang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Menteri ATR BPN untuk memberikan respon atas apa yang telah disampaikan oleh anggota dan pimpinan Komisi 2 DPR RI. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon maaf tidak mungkin menjawab satu persatu. Tapi saya jawab yang globalnya, highlight-nya, sama yang penting. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang anggaran dulu. Kenapa anggarannya sudah keluar 33%, PNBP-nya sudah masuk 27%, kok output kinerjanya ada yang cuma 8%, ada yang 12,63%, ada yang 6,7% dan sebagainya. Bahkan ada yang masih nol. Ini cara logikanya begitu kira-kira. Bapak-Ibu sekalian, di Q1 itu biasanya memang masih adjustment. Penyesuaian yang Bapak-Bapak pernah gubernur, pernah bupati, masih paham. Apalagi di tengah-tengah adjustment penyesuaian ini tiba-tiba ada shock baru. Anggaran dipotong. Anggaran dipotong kan pasti butuh administrasi baru. Pak Ojan masih tahu. Jangan bukan masalah angkanya, tapi ngurus angka 5 rupiah dengan ngurus angka 5 triliun itu kan tanda tangannya sama. Jangan kemudian berkasnya di Kementerian Keuangan juga sama. Hal yang sama juga terjadi. Kemudian proses tendernya juga waktunya sama. Nah, tapi ini memang biasa itu harus terjadi. Saya kira teman-teman yang ada di birokrasi pengalaman itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu Bapak sekalian biasanya nyambung Pak Deddy Sitorus saya nggak ada. Puncaknya ada di mana? Biasanya puncaknya itu kurvanya ada di Q3, Q4 dan kemudian nanti. Jadi biasa ini prosesnya. Jadi saya kira ini proses mana yang istimewa menurut saya ini adalah Q1 ini pengeluaran serapan dari 33% itu sudah luar biasa. Kalau kita bandingkan G on G pada tahun 2024, Q1 itu penyerapannya baru sekitar 17%. G on G jadi naik. Kenapa naik? Karena anggarannya turun karena ternyata ini ada sehingga persentasenya naik. Karena ternyata ini yang naik adalah angka 1,4 itu adalah untuk gaji dan sebagainya yang itu nggak mungkin bisa ditunda. Sementara sebelumnya itu kan variabel pembaginya tinggi. Saya kira ini salah satunya untuk menjelaskan masalah anggaran. Kemudian masalah pagar laut Tangerang, Bekasi, dan Jawa Timur. Sekalian. Saya kira ini bolanya itu kan sudah di tangan aparat hukum, Pak. Rezimnya udah beralih. Bukan di kita lagi. Rezim kita itu membatalkan sertifikat sudah. Kemudian penetapan garis pantai bagi semua sertifikat yang di luar garis pantai kita batalkan sudah. Kemudian yang terlibat kesalahan prosedur di level kita sanksi sudah. Kemudian yang ada unsur mensrea ya urusannya APH selanjutnya. Nah kalau kemudian kita diminta mengupdate tentang APH, kan mohon maaf Pak, kita nggak boleh mengintervensi APH. Itu urusan bapak-bapak di APH. Jadi ini bola di sana sudah. Ada di kepolisian yang sebetulnya ini sudah selesai, sudah P18, sudah diserahkan ke kejaksaan, tinggal nunggu P21. Sudah ada tersangkanya di dalam kepolisian. Gitu. Kalau soal masalah pagar lautnya. Sumeneb sebentar lagi ada
Bekasi sebentar lagi juga ada yang saya dengar. Apakah kita ada koordinasi? Ada koordinasi. Tapi sifatnya tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan maupun penegakan hukum. Kan itu udah rezim yang berbeda. Kita ini rezim administrasi, yang di sana ada rezim penegakan hukum. Ini harus kita beda-bedakan. Saya tertarik ingin menjelaskan secara konsepsional apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan sama Pak Rahmat Saleh. Ini penting, ini tentang reformasi ASN di dalam lingkungan ATR BPN sama dikaitkan dengan isu pelayanan. Yang karena memang ini sedang kami kerjakan. Sebelumnya Pak, Bapak-Bapak sekalian, yang sebelumnya Pak, next. Sebelumnya Pak, yang sebelumnya Pak. Nah ini Pak, sebelumnya lagi Pak. Nah Bapak sekalian ini Pak, tugas bisnis apa namanya, tugas pokok di dalam ATR BPN ini paling banyak 75% sampai 80% itu pelayanan publik atau public services. Di mana isu services itu isunya selalu dua. Pertama, pelayanan yang lama jangka waktu pelayanan. Kenapa lama? Ya, supaya ada pungutan, supaya orang datang ada duit. Udah ini isu klasik, isu pelayanan. Dimanapun, puskesmas, STNK, apa semua pasti rumus ini. Termasuk adalah soal sertifikat ini, rumusnya ini Pak. Ya kan? Harus ada ODAL di bahasanya itu. Nah padahal pada sisi lain masyarakat itu berubah, ekspektasi masyarakat. Ingin pelayanan cepat dan pelayanan bersih. Kalau ngeluarin duit ya duit yang cepat. Ini duit masuk negara. Tidak ada duit tambahan. Ini masyarakat. Nah karena itu mau tidak mau Pak, ini harus kita ubah. Kami ingin solusi percepatan, layanannya cepat, yang kedua bersih. Lah untuk itu kita menggunakan pendekatan yang diubah harus 2S Pak. Yang pertama itu perubahan sistem, yang kedua itu adalah sinten atau siapanya SDM. Sistemnya itu bisnis prosesnya yang dulunya bertele harus diubah. Memang ini adalah perubahan zaman. Yang kedua harus berbasis pada IT atau digital. Tapi lanjut Pak, next tadi. Pertama simplifikasi bisnis proses itu, tapi tetap dengan menggunakan akurat. Jangan sampai kemudian nanti sembrono. Kedua prudent, ketiga akuntabel, keempat berbasis risk management, dan kelima transparan. Atau kalau dalam bahasa orang auditor namanya GRC, governance, risk management, dan compliance tetap untuk dilakukan. Sama IT-nya di-upgrade kembali, nggak boleh jadul. Karena itu belanja kita salah satunya gede itu IT juga, selain belanja SDM. Nah apa yang kita lakukan? Lanjut untuk SDM. Nah ini Pak, pertama yang kita lakukan, memang ada kelemahan Pak di dalam BATR BPN. Begitu kami masuk tanpa berarti kami ingin menyalahkan yang lain. Enggak. Pertama adalah karir pet. Jadi rute orang dari PNS menjadi koordinator substansi itu bagaimana sih? Rute orang dari Korsub menjadi Kasih itu harus melalui apa saja sih? Rute Kasih menjadi Kanta harus bagaimana sih? Rute Kanta menjadi direktur atau kanwil harus bagaimana? Dari kanwil menjadi dirjen bagaimana? Sistemnya kayak apa? Kenapa Pak? Ini instansi yang vertikal. Di kita bukan otonomi daerah. Faktanya hari ini misal, ada orang yang sejak CPNS sampai PNS sudah 18 tahun ditempatkan di Papua. Seumur hidup di Papua. Kalau nggak kenal anggota Komisi 2, nggak kenal pemain kita di sini, nggak bisa pindah. Ini faktanya. Ini berarti apa? Ada karir pet dan sistem yang belum bagus. Ini yang sedang kita susun. Nah karena itu langkah pertama ini Pak, yang kedua adalah penataan pegawai sistem mutasi dan rotasi. Menjelang isu mutasi, menjelang isu promosi, ini WA masuk terus Pak.
dari berbagai stakeholder kanan kiri, Pak. Ini menandakan sistem belum berjalan. Bahkan ada karyawan atau pegawai yang sudah bertahun-tahun di tempat yang sama nggak pernah dipindah. Mau kita pindah, kita naikkan pangkat nggak mau, Pak. Ya kan, pengen tetap di situ, pangkatnya itu saja. Nah, ini berarti ada yang nggak sehat. Nah, karena ini penting nanti masalah. Saya kira Pak Fauzan paham masalahnya, karena itu kita akan bagi di dalam dashboard ini, kita sedang susun permennya, bahwa ASN sekarang di tempat kita tidak boleh bekerja di tempat yang sama melebihi 2 tahun. Atau kita buat rumus plus minus 2 tahun, plus minus 3 bulan. Kalau dia ikut mutasi ini berarti kurang 3 bulan, paling lambat. Kalau ada maju dikit, maju 3 bulan. Supaya Pak, supaya tidak konflik dalam satu tempat yang sama. Nah, ini kami sudah memindah. Q1 ini yang duduk di tempat yang sama lebih dari 10 tahun sudah kita selesaikan. Q2 ini kami akan masuk pada yang duduk di antara 7 sampai 10 tahun. Nanti Q3 antara 5 sampai 7 tahun. Kemudian baru nanti endingnya adalah yang sudah di atas 2 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun. Sehingga akan termutasi. Karena ini udah kandung, Pak, masalahnya. Jadi kita bongkar satu-satu. Itu Pak Fauzan. Nah, supaya apa? Supaya pelayanannya cepat, jarang ada konflik. Ini memang penyakit pelayanan. Saya kira bapak-bapak yang jadi bupati, jadi gubernur, apalagi wali kota, jangan membutuhkan pelayanan yang seperti ini memang sangat dibutuhkan. Yang kedua, kami juga sudah membuat klaster, Pak. Jangan tipe A, kalau nanti kan ada hakim pengadilannya, tipe A, tipe B, tipe C, dan sebagainya. Ini kami jelaskan. Total pelayanan kami selama setahun, terutama tahun lalu, tahun 2024, itu 7 juta layanan, Pak. Kalau kami buat series selama 10 tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2024, plus minus, itu 6,8 juta. Kalau kita buat rata-rata. Dari 6,8 juta itu, Pak, 70%-nya numpuk di 125 kantor. Lainnya itu, Pak, tanpa bermaksud mengecilkan, 30% nyebar di mana-mana. Padahal kantor pelayanan kantor kita itu ada 486. Tapi transaksi dan pelayanan numpuk di 120. Berarti apa? Kami harus memperkuat pelayanan di 120. Kalau 50%-nya berapa? 56 kantor. Ini kami identifikasi. Sehingga apa? Kami fokus melototin yang di situ. Bukan berarti yang lain nggak kami anggap penting. Penting, tapi ini yang lebih penting. Yang paling penting. Jadi kira-kira ini, Pak. Nah, yang terakhir, yang pertama, di kantor-kantor dan pejabat-pejabat tertentu supaya kasus pajak laut nggak terulang, tumpang tindih nggak terulang, kemudian setiap keputusan katunnya kemudian melahirkan sengketa dan sebagainya, kita mulai tahun ini akan memperlakukan semua pejabat eselon 3, terutama yang kepala kantor, sama direktur dan kanwil, kita harapkan untuk ikut sertifikasi manajemen risiko. Seperti halnya dengan yang disyaratkan kepala cabang bank. Di bank itu nggak bisa naik pangkat, Pak, kalau nggak ikut dan nggak lulus SMR, sertifikat manajemen risiko level 1, level 2, level 3 sampai level 4.